program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di sini saya ingin sedikit berbincang-bincang tentang sekolah atau lebih tepatnya untuk memperkenalkan lingkungan sekolah dan lainnya sebagainya, Pak. Iya. Nah, sebelum itu, Pak, kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, Iya. kalau boleh tahu, Pak, nama Bapaknya, Pak? Ya, nama saya Asbullah. Asbullah. Iya. Pak Asbullah, Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Pekanbaru. Dan selama masa pandemi ini, Pak, kan banyak sistem terganggunya sistem pendidikan kita nih kan, Pak. Iya, betul. Sistem PTM baru berjalan beberapa bulan kira-kira ya, Pak. Sistem PTM yang diterapkan di SMP 25 ini seperti apa ya? Boleh tahu, Pak? Baik, terima kasih Mas Andre dan kawan-kawan ya. Ya. SMP Negeri 25 Pekanbaru merupakan salah satu SMP negeri yang ada di Pekanbaru ya. Yang secara garis besar ada hal-hal utama yang menjadi pedoman sebagai panduan kita melaksanakan kegiatan di sekolah. Ya. Selama pandemi, tentu saja meskipun terbatas, kita tetap bergerak, berkarya ya, khususnya adalah dalam pembelajaran di sekolah ini. Yang keterbatasan itu tetap kita berbuat ya. Dengan kondisi pertama adalah pembelajaran daring ya, ketika pembelajaran daring sudah itu ada kombinasi ya, daring dan luringnya, ada juga pernah luring penuh beberapa bulan saja. Kita menerapkan beberapa hal. Yang pertama, kalau secara daring kita menggunakan beberapa aplikasi. Ada yang menggunakan GCR ya, Google Classroom, ya. Bisa dalam bentuk audio dan video ya. Ada dalam bentuk hanya chatting tulisan Di WhatsApp aja. Ada juga dengan Zoom meeting. Awal-awal memang susah kita mau menerapkan ini kan, karena harus tahu bagaimana cara mengoperasionalkannya ya. Tidak hanya bagi siswa, bagi guru juga bermasalah ini kan. Iya. Itulah yang selalu kita biasakan. Di samping itu kita juga menggunakan beberapa program ya. Saat ini kita sedang mulai menggunakan, kita punya manajemen learning management system nih, LMS. Pembelajaran kita sudah punya itu. Tapi tidak, karena seiring waktu juga perlu orientasi ya. Harus ngerti bagaimana menggunakan, apa saja yang bisa dimasukkan ke sana. Orang tua juga perlu dukungan ya, tidak hanya dari sekolah, dukung orang tua juga siswa. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Sambil kita juga tidak lengah menerapkan prokes ya, baik selama pembelajaran maupun dalam perjalanan menuju sekolah dan pulang lagi ke rumah mereka. Begitu Mas. Berarti siswa yang tadi saya lihat Pak di kelas ada yang masuk juga, Pak. Itu berarti kapasitas kelasnya cuma 50% atau ada yang daring, ada yang offline itu, Pak? Iya benar. Itu harus saya bilang tadi, kita ini mengikuti arahan dari dinas atasan kita. Ketika ada perintah kita boleh belajar tatap muka terbatas tapi jumlah 100% ya. Ada berapa bulan kita laksanakan sehingga serentak anak-anak semua masuk lagi. Tapi begitu kasus ini meningkat kembali, ada arahan dari Pak Wali ya, dikembalikan ke kelas 50%. Kita kembali membagi satu kelas menjadi 2 ruangan untuk belajar. Kita punya 25 kelas, berarti ada 50 rombel yang harus kita gunakan. Sehingga kita batasi jumlahnya. Satu minggu itu satu angkatan kelas 7 umpamanya kan, itu hanya dapat jatah 2 hari, kelas 8 juga 2 hari, kelas 9 2 hari, sehingga masuk setiap hari tapi dengan anak yang berbeda ya, dengan durasi juga terbatas. Itu cuma 2 hari seminggu lah ya. Iya, dan satu kelas itu dibagi 2 ruangan. Dibagi 2 ruangan ya. 2 ruangan. Di samping itu juga samping tatap muka 2 kali seminggu itu kita tetap menjalankan pembelajaran daring. Nah, tetap ada jadwal daringnya. Untuk siswa yang masuk offline tuh apa harus ada syarat vaksin, Pak? Wajib vaksin atau gimana, Pak?
itu sudah ada edarannya, kita memang mewajibkan anak-anak yang masuk ini sudah vaksin ya. Dibuktikan dengan kartunya ya, juga kartunya tidak bisa kita lihat dengan sana, kita juga ada barcode peduli lindungi untuk melihat benar anak ini sudah vaksin atau belum ya. Ada scan barcode ya, tak mau dia bagi yang tidak punya HP yang bisa scan barcode, kita kartunya kita lihat. Dan yang tidak punya itu memang kita harus suruh belajar dari saja. Kalau untuk ekskul di sekolah ini Pak, apa sudah berjalan sebagaimana mesti atau masih terbatas? Masih terbatas ya. Ekskul memang kita sebagian kita mulai, apalagi kalau ada event-event tertentu ya, itu anak-anak tertentu yang sudah kita seleksi, kita ikutkan latihan bimbingan, karena jumlahnya kan tidak terlalu banyak ya, bisa dalam satu ruang mungkin jumlah paling banyak 10 orang satu kelompok, atau kegiatan-kegiatan ekskul non akademis ya kan. Kita juga bagi yang memang ada momen kita adakan latihan intensif menghadapi itu, tapi pada dasarnya masih sangat terbatas ya. Kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama menjabat jadi kepala SMP Negeri 25 Pak? Iya, saya baru setahun lebih sedikit. Oh, baru setahun. Tanggal 21 Januari 2021 saya di sini. Oh, berarti sebelumnya Pak tugasnya ada Pak? Saya kepala SMP Negeri 3 Pekanbaru selama 3 tahun. Sebelumnya kepala SMP Negeri 38 3 tahun setengah. Ya, sebelumnya lagi di SMP 1 Pekanbaru 8 tahun. SMP 15 sama SMP 29 itu masing-masing 3 tahun saya sebelumnya. Hampir kata mutar kan. Silakan, apalagi Anda? Apa Pak? Sedikit aja lah Pak, cerita tentang sejarah perkembangan sekolah ini lah Pak. Penasaran juga saya kan. Tentang sekolah ini Pak, bagaimana itu? Ya, SMP 25 ini sama lah SMP negeri lainnya ya. Sekolah yang didirikan oleh pemerintahan ya, dengan syarat dan ketentuannya sama ya. Berdirinya juga begitu, disediakan oleh pemerintah. Setelah siap gedung fisik serta sarpras penunjang untuk dibuka ya tahun 96 kalau saya ya. 96 udah beroperasi ya. Iya. Pokoknya sekitar itulah ya. Terus dengan kepala sekolah yang sudah berganti-ganti ya, sampailah kepada sama kami saat ini kan. Ya tentu sebagai standar pengelolaannya itu ada ya. Yang paling utama itu ada 8 standar nasional pendidikan yang harus selalu dipenuhi ya, diusahakan untuk bagaimana bisa tercapai secara maksimal. Sebentar. Jadi sebentar Pak. Itu harus kita penuhi setiap saat, berusaha kita memenuhi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita ya. Selanjutnya secara fisik kita melihat beginilah adanya. Dalam hal pakaian itu ada yang bagus, ada yang perbaiki, ada yang masih rusak. Dalam sistem pembelajaran atau ya manajemen pembelajarannya kita juga berusaha untuk memperbaiki. Karena setiap waktu itu terus berkembang, kebutuhan juga menyesuaikan, sehingga kita harus update lah. Jadi bapak-bapak gurunya, ibu-ibu gurunya, sekarang kan zaman IT nih, zaman digitalisasi. Kita juga berusaha, seperti perpustakaan kita ada perpustakaan digital ya. Perpustakaan ini juga sudah merupakan salah satu perpustakaan yang ikut lomba Kota Pekanbaru, juara 1 Kota Pekanbaru kemarin. Juara 1 ya? Iya. Sehingga nggak boleh lagi ikut lomba. Nggak boleh. Jadi kalau udah juara 1 nggak boleh lagi untuk 3 kota ya. Oh, nah, yang paling nasional. Kalau nasional itu kan ada seleksinya nanti. Tapi untuk 3 kota seperti itu. Kita udah mendigitalisasikan, sehingga kita mau membuka pustaka manapun di Indonesia melalui buka website pustaka kita masuk dalam akun pustaka kita, sehingga bisa terakses semua ya. Terakses ke sana. Dari HP bisa, dari rumah bisa. Mungkin di
scan barcode-nya. Nah, kalau anak-anak itu bawa barcode sendiri atau ada barcode yang dari HP, tinggal scan pakai HP lain bisa. Ini yang kita coba lah untuk maju. Selanjutnya guru-guru ini biasanya ya sebagian besar guru-guru yang sudah senior ini kan kurang melek teknologi ya. Iya. Sudah itu dan sulit mengajak dia untuk berubah untuk mengajak kepada belajar hal baru lah ya Pak. baru. Tapi sekarang mulai Januari kemarin itu setiap 2 kali seminggu bahkan 3 kali seminggu sampai sekarang dan terus berlanjut kami adakan kursus pemanfaatan IT dalam pembelajaran di sekolah. Khusus. Dikursuskan oleh guru-guru tenaga dari internal juga. Guru yang berbasis IT, latar belakang IT dia hanya di narasumber untuk mengatasi menyesuaikan itu. Ya. Mungkin itu aja lah Pak untuk hari ini. Mohon maaf lah mengganggu ya Pak. Nggak apa-apa, biasa. Ya. Makasih atas Iya. waktunya ya Pak. Ya. Iya sama-sama. Ya. Ya. Oke, siapa teman-teman? Riyad